Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Trisuli dari kelas M01 dengan NIM 2003010013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengkritik kesalahan penggunaan bahasa dalam berita puluhan orang positif COVID-19 di PON Papua. Satgas duga terpapar saat makan bersama. Terdapat 83 kasus konfirmasi positif COVID-19 selama masa perhelatan PON XX di Papua sampai Senin 11 bulan 10 2021. Kasus tersebut banyak ditemukan saat interaksi di kamar antara para peserta dan saat makan. Sejauh ini, Kemenkes melaporkan bahwa munculnya kasus positif yang ada di PON XX akibatnya adanya interaksi antar peserta dalam kamar dan saat makan bersama, kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito saat konferensi pers daring dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 12 bulan 10 2021. Lebih lanjut, Wiku mengatakan masih terdapat para atlet yang sebagian masih menjadi penonton, sementara tambah Wiku, masih juga ada atlet yang melakukan selebrasi tanpa taat protokol kesehatan atau prokes. Atlet juga sebagian menjadi penonton dan kadang-kadang pada saat selebrasi tidak taat protokol kesehatan, tuturnya. Meski diakui adanya risiko penularan selama perhelatan PON, Wiku mengatakan angka tersebut dinilainya sangat rendah. Sebab, tambah Wiku, sebanyak 83 kasus terkonfirmasi positif, prosentasenya hanya sebesar 0,83% dari jumlah sebanyak peserta yang ada. Di balik resiko penularan, Indonesia cukup mampu dikatakan berhasil mencegah lonjakan kasus. Buktinya hanya ditemukan 83 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari hampir 10.000 peserta yang mengikuti acara PON XX, katanya. Wiku menambahkan setiap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan langsung diisolasi sebelum pulang ke daerah asal. Hal tersebut apabila ditemukan COVID-19 saat berlangsungnya PON di Papua. Penanganan kasus positif yang ditemukan selama perhelatan PON XX berlangsung akan langsungnya diisolasi di tempat sebelum diizinkan pulang ke arah asal, ujarnya. Baiklah, di sini akan membahas pengertian dari kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah kesalahan penggunaan kaidah bahasa baik secara tulis ataupun lisan, baik berupa penyimpangan, pelanggaran, dan kekhilafan. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Selanjutnya, kesalahan penggunaan bahasa dalam berita tersebut. Itu yang pertama, ada kasus tersebut banyak ditemukan saat interaksi di kamar antara para peserta dan saat makan. Sebaiknya kata antara para peserta diganti dengan antar peserta. Yang kedua itu masih juga ada atlet yang melakukan selebrasi tanpa taat protokol kesehatan atau prokes. Sebaiknya kata selebrasi diganti perayaan yang mudah dipahami. Yang ketiga, sebanyak 83 kasus terkonfirmasi positif, prosentasenya hanya sebesar 0,83% dari jumlah sebanyak peserta yang ada. Penulisan yang benar adalah presentasenya. Yang keempat itu adalah dibalik resiko penularan, Indonesia cukup mampu dikatakan berhasil mencegah lonjakan kasus. Lonjakan diganti dengan kenaikan. Baiklah, terima kasih. Itu saja kritik dari berita yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.